yang akan memberikan gambaran seperti apa bukti portofolio yang relevan. Ya. Tadi disampaikan oleh Bu Ismi bahwa bukti itu ada dua. Kalau kita secara kasarnya ada kita bagi dua. Bukti yang bukti utama, ya, bukti utama dan bukti pendukung. Nah, itu. Kemudian nanti di sini ada contoh-contoh itu tadi disampaikan oleh Bu Ismi, bukan nanti kemudian di copy paste. Ya. Contoh-contoh yang nanti akan kami sampaikan, akan yang disampaikan oleh Pak Lendi, Pak Joko, bukan di copy paste, tapi dipilih kira-kira yang ada, ya, yang sesuai dengan kegiatan Bapak, Ibu, ya. Itu. Ini kami mencoba untuk menjelaskan yang unit kompetensi, jadi fasilitasi pendataan desa dan fasilitasi pemanfaatan dalam desa. Tentu yang paling harus difahami oleh teman-teman bahwa yang melakukan pendataan ini kan bukan teman-teman, ya, bukan teman-teman. Jadi nanti jangan sampai nanti itu laporan pendataan itu dijadikan sebagai bukti portofolio, ya, itu mungkin sebagai bukti pendukung. Nah, tetapi memfasilitasi itulah nanti ada pelaporannya, laporan individu ataupun laporan kegiatan itu nanti yang akan menjadi bukti utama, ya, itu kira seperti itu. Karena kemarin itu banyak laporan pendataan desa itu dimasukkan dalam bukti portofolio kerjaan PLD, padahal itu kerjaannya tim pendata desa, gitu kan. Teman-teman hanya memfasilitasi. Nah, ini barangkali ini perlu didudukkan. Nah, teman-teman tadi Bu Ismi juga menyampaikan, ya. Jadi hal-hal yang perlu difahamkan itu tentang di portofolio ini sekira saja. Kemudian tadi disampaikan juga bukti-bukti itu harus kumpulkan dulu, ya, dikumpulkan dulu. Sementara form APL 02 itu dikosongkan dulu, ya, dikosongkan dulu supaya nanti tidak tidak agak supaya teratur itu, ya. Kalau sudah buru-buru kemudian kita harus segera menyampaikan bukti-bukti itu kita susun mungkin agak ribet. Nah, maka tadi sarannya kosongkan dulu, kumpulkan bukti-bukti di satu sisi, gitu. Nah, kemudian baru dimasukkan satu-satu, supaya itu bisa lebih teratur, ya. Itu kira-kira seperti itu. Nah, ini, ya. Jadi yang uji kompetensi, ya, yang pertama itu kan elemennya ada 3 elemen, ya. Ada 3 elemen, ya. Jadi mengidentifikasi, ya. Kemudian memfasilitasi, ini pelaksanaannya, itu. Kemudian pelaporannya. Nah, ada pelaporannya. Nah, ketiga kegiatan ini tentu jarang sekali dilakukan dalam satu hari, ya. Mesti ada tahap-tahapan. Hari tanggal 1 kita mengidentifikasi, ya. Kemudian bukti kerjanya adalah hasil pendataan itu, hasil identifikasi itu. Apa saja yang diperlukan untuk pendataan desa. Nah, itu juga nanti akan masuk ke DRP. Nah, barangkali itu yang itu kita kemas itu menjadi bukti utama teman-teman, ya, bahwa teman-teman telah melakukan identifikasi dan ada laporannya. Ya. Mungkin 2 hari berikutnya atau sehari sesudahnya misalkan, itu, nanti teman-teman akan memfasilitasi, ya. Nah, memfasilitasi. Nah, kemudian nanti juga ada materinya, ya, ada materinya. Kemudian ada pelaporannya bahwa kami telah melakukan fasilitasi pada tanggal sekian di tempat ini, kemudian siapa pesertanya segala macam. Nah, laporan teman-teman, laporan individu. Nah, ini barangkali yang kita sebut dengan bukti utama. Nah, sedangkan foto-foto, ini ada peragaan, teman-teman memperagakan, atau teman-teman mungkin katakanlah sedang memaparkan segala macam, itu menyampaikan materi-materi itu nanti sebagai bukti tambahan bahwa memang teman-teman ada di situ dan menyampaikan materinya itu. Kemudian juga ada barangkali juga daftar hadir misalkan, ya, daftar hadir itu. Kemudian juga barangkali ada yang notulensi. Nah, notulensi. Nah, ini adalah
pendukung, ya, pendukung itu. Nah, kemudian mungkin setelah fasilitasi kan teman-teman di desa tim pendata melakukan pendataan itu. Kemudian tim data itu melaporkan, gitu, melaporkan. Nah, teman-teman kan tidak melaporkan data desa itu, pendataan itu nggak dilakukan. Nah, teman-teman hanya menyusun laporan kegiatan teman-teman bahwa teman-teman telah memastikan tim pendata telah melaporkan, kemudian ada upaya penguatan itu, ada yang kurang segala macam. Nah, itu disusun di dalam laporan teman-teman. Ya. Jadi intinya adalah dari tiga elemen, ya, tiga elemen ini, ya, idealnya memang tidak dilakukan dalam satu hari. Nah, tapi mungkin aja, mungkin karena Bantung Bondowoso barangkali ya, identifikasi hari itu, kemudian langsung dilakukan fasilitasi, nah, kemudian ada penyusunan segala macam lah barangkali itu. Tapi saya kira mungkin lebih baik itu dilakukan dalam tahapan-tahapan tertentu. Ya. Kemudian halo, Pak Abudin ya. Nah, itu. Seperti itu ya. Jadi di DRP ya, nanti itu juga sebagai alat bukti portofolio ya, tidak hanya satu hari saja. Artinya kan hari pertama kemarin itu mungkin identifikasi, hari berikutnya atau 2 hari kemudian kita telah melakukan fasilitasi. Nah, ini barangkali seperti itu ya. Nah, tadi bukti ya, bukti utama, bukti tambahan ya. Nah, ini bukti utama tadi itu ya laporan kegiatan. Kalau dulu kan laporan individu ya, ada laporan individu atau teman-teman berangkat ke desa untuk melakukan fasilitasi, punya laporannya, ya, punya laporannya. Misalkan ya kan nggak terlalu tebal-tebal, nggak terlalu berlembar-lembar itu kan. Misalkan itu kegiatannya apa, kemudian dilakukan pada hari apa, kemudian di mana lokasinya, ya, kemudian materi apa yang dipaparkan, kemudian hasilnya seperti apa. Nah, kemudian syukur kalau pelaporan itu bisa ditandatangani oleh pejabat di desa, gitu, Pak Lurah atau siapa gitu kan. Nah, itu juga meyakinkan teman-teman, wah ini kami sudah kerja, kami sudah ada pelaporannya, dan kami ada dukungan, ya, dukungan tambahan yaitu foto-foto. Kemarin kami diundang lewat WA, misalnya gitu kan. Nah, karena itu kan bisa di screenshot itu sebagai bukti. Karena zaman sekarang ini kan tidak harus undangan formal ya, tapi screenshot itu bisa undangan via WA itu bisa dijadikan sebagai bukti untuk undangan ya, tambahan, tapi bukan bukti utama. Ya. Nah, ini ada laporan individu itu atau mungkin berita acara yang mencantumkan nama teman-teman itu. Nah, ini kalau ada berita acaranya itu bahwa telah dilakukan fasilitasi yang diikuti oleh sekian orang di tempat ini pada pukul ini segala macam itu dengan hasil mungkin teman-teman siap sudah memahami dan siap untuk mendata seperti itu. Nah, itu bisa dijadikan sebagai bukti utama ya, berita acaranya, asal ada nama teman-teman itu. Nah, kemudian laporan individu atau laporan kunjungan lapangan. Jadi ini karena tidak ada standar ya, tidak ada standar, tetapi teman-teman saya kira sudah mampu lah untuk membuat laporan sederhana tentang kegiatan yang telah dilakukan oleh teman-teman. Nah, tadi disampaikan bahwa ada bukti tambahan, undangan, foto, daftar isi segala macam itu, aturan-aturan yang mendukung itu, kemudian materi, nah itu kan bisa sebagai bukti tambahan. Karena materi itu kan bukan bukti utama, karena apa? Karena ya materinya kalau disampaikan, kalau tidak, nah gitu kan. Jadi ini kami telah melakukan fasilitasi dengan materi-materi segala macam itu bisa dijadikan sebagai bukti tambahan. Nah, ya ini tentunya kegiatan itu ya terkait ke unit kompetensinya ya, seperti itu kira-kira. Ya. Kemudian saya sampaikan juga untuk bukti portofolio ya. Jadi ini ya, teman-teman kan ini kan ya. Jadi 01 adalah fasilitasi pendataan desa. Kemudian nanti yang kedua adalah tentang fasilitasi pemanfaatan ya, pemanfaatan nanti. Jadi ini ada berbeda kegiatannya ya. Nah, kita coba yang
dulu. Ya. Nah seperti ini teman-teman di Pandu tadi disampaikan ini ada contoh-contoh ya, contoh-contoh. Nah contoh-contoh ini ya, misalkan di KUK itu elemen 1 itu ada 2 KUK ya. 2 KUK ini teman-teman bisa punya alat bukti ya, misalkan DRP ya, DRP atau laporan hasil. Ini yang saya kasih tebal, ini adalah bukti utama ya, bukti utama. Nah kemudian kalau ada ya surat tugas, undangan, gitu, segala macam ini sebagai narasumber atau apa, atau sebagai fasilitator segala macam, atau foto atau video, lah ini nanti adalah bukti bukti tambahan ya. Nah video itu bisa menjadi bukti utama asal videonya lengkap, gitu. Lengkap dari mulai pendataan atau identifikasi segala macam itu. Nah ini bisa saja. Nah begitu juga DRP ya. DRP itu ada yang kering, artinya kering itu hanya narasi saja ya, narasi saja, tetapi ada DRP yang lengkap adalah ada DRP dimuat materinya diupload, kemudian foto kegiatannya diupload, notulasinya diupload. Nah ini kira-kira DRP yang seharusnya dilakukan oleh kita semua ya, sehingga dari DRP itu sudah tergambar bahwa ada kegiatannya, ada materinya, ada siapa yang difasilitasi ya. Nah, sehingga itu meyakinkan asesor untuk yakin bahwa itu telah menjadi bukti ya, portofolio teman-teman. Ini untuk ada 3 elemen ya, 3 elemen. Jadi biasa kan misalnya ada identifikasi, kemudian melakukan ya, fasilitasi, kemudian pelaporan ya, sama ya. Jadi nanti mungkin juga akan di-share oleh Kang Dindin ya. Jadi ini supaya teman-teman bisa membaca ini, dan yang perlu diingat bahwa jangan semua ini diisi semua, padahal tidak punya bukti teman-teman ya. Jadi tadi disampaikan kosongin dulu ya, kosongin dulu yang ini, kosongin dulu. Nah, kosongin dulu, siapkan dokumen-dokumennya, you know, kemudian tinggal memasukkan ini elemennya fasilitasi pendataan untuk pengambilan data atau verifikasi atau validasi. Ya, saya kira seperti itu. Kemudian, nah ini yang kuning ini ya laporan pelaksanaan kegiatan pendataan desa kan bukti utama ya, karena yang melaporkan pelaksanaan kegiatan pendataan desa ini teman-teman pendata ya, bukan PLD ya. Jadi jangan sampai salah itu pengertiannya, bahwa pelaporan pelaksanaan kegiatan pendataan desa ini bukan bukti utama ya. Bukti utama adalah laporan teman-teman ya. Kalau ini laporannya pendata ya, laporan dari desa ya. Nah ini juga untuk yang elemen 3 ini pelaporannya itu, Anda telah melaporkan di DRP, mungkin juga harus dilengkapi. Nah yang lain adalah berita acara yang termuat di di DRP, kemudian dokumen yang diupload juga di DRP pada hari itu, ya, itu bisa dijadikan bukti untuk memperkuat bukti utama tadi itu. Saya kira itu untuk yang unit kompetensi memfasilitasi pendataan ya, pendataan. Nah, kemudian ini yang kedua adalah tentang pemanfaatan. Hampir sama itu, cuman pemanfaatan ini hanya ada 2 ya, hanya ada 2 elemen ya, hanya ada 2 elemen itu. Jadi memfasilitasi dan yang kedua adalah memanfaatkan data dalam dokumen anggaran desa. Jadi menindaklanjuti dari pendataan data desa ya, pendataan itu. Jadi ini teman-teman nanti juga akan di-share ya. Jadi yang DRP segala macam ini sebenarnya adalah alat bukti utama ya, alat bukti utama. Kemudian yang lain kayak surat tugas itu adalah sebagai bukti tambahan yang memperkuat bahwa teman-teman telah melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan unjuk kerjanya ya, sesuai dengan unjuk kerjanya. Nah, saya kira itu teman-teman. Jadi ini hampir sama ya, hampir sama materi yang harus disiapkan baik dalam memfasilitasi
pemanfaatan data desa atau dalam dokumen anggaran desa. Nah, ini teman-teman ini sudah biasa dilakukan, cuman yang belum biasa adalah bagaimana kegiatan teman-teman itu dilaporkan, itu baik untuk laporan individu, baik untuk dokumen-dokumen yang lain. Kadang-kadang ini yang harus kita cari, dan saya kira teman-teman juga harus saling bantu-bantu antara BLD, karena barangkali teman-teman ada pindah tugas segala macam kan, pindah tugas. Nah, lokasi yang kemarin bisa dipakai untuk sebagai alat bukti. Nah, seperti itu kira-kira. Saya kira itu teman-teman, gantian nanti Pak Joko ya akan menyampaikan yang tiga elemen berikutnya ya. Jadi ada 8, kami dapat jatah 2 untuk menyampaikan Pak Joko, kemudian Pak Lendi. Saya kira itu sebelum nanti selesai baru nanti ada tanya jawab. Sementara kita langsung aja Pak Joko untuk bisa menyampaikan paparannya. Makasih Pak Joko dan teman-teman, silakan Pak Ledin. Baik Pak Ihsan, terima kasih. Jadi teman-teman, 2 unit komponen